Halo Mandirian area Magelang, welcome back to Ngopi, ngobrol pintar, juaranya juara. Kali ini kita akan bahas tentang kualitas kredit. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu terkait dengan kualitas kredit lebih dalam dan lebih paham tips-tipsnya apa aja untuk menjaga kualitas kredit, sore ini kita akan bahas kualitas kredit dengan bintang-bintang yang berkualitas juga. Narasumber-narasumber yang terbaik tentunya. Langsung aja kita perkenalkan. Yang pertama adalah Mbak Putri. Halo. Mbak Putri. Kemudian yang kedua adalah Pak Edi dari Kartu Sapura. Ya. Dan terakhir ada Bro Kuku. Bro Kuku ya, sore bukan Pak Kuku semuanya. ya. Pertanyaannya mana? Oke. Mungkin perkenalan dulu ya, Mbak Putri dari mana? Dari Muntilan, saya Dari Muntilan. sebagai SGP. Sebagai SBB. Iya. Oke. Kemudian Pak Edi. Saya dari CM Mas, CM di Samuran. Oke. Oke. Kemudian Mas Bro Kuku di mana? Siap, saya dari MBU Wonosobo 2. MBU Wonosobo 2. Siap. Oke. Sudah pasti tahu lah ya kenapa kita undang ke sini, pasti karena kualitas kreditnya yang terbaik, bahkan dengan badai yang cukup besar untuk ketiga orang yang di sini, narasumber kita. Langsung aja kita tanyakan tipsnya apa aja sih untuk menjaga kualitas kredit. Mungkin siapa dulu, kita ladies first lah ya. Iya, Kita boleh, ladies boleh, first boleh. dulu. Gimana tipsnya, Sis Putri, untuk menjaga kualitas kredit? Jadi pertama ketika eksekusi nasabah itu kita pasti pertama kali EDBI Pak. EDBI. Ya, yang kedua kita pasti cari karakter nasabahnya yang seperti apa. Kemudian jangan lupa kita juga cek lingkungan. Ketika cari nasabah, jangan lupa kita tanya-tanya sebelahnya. Benar nggak itu usahanya nasabah tersebut? Karena takutnya nanti kalau nasabah itu pinjam usaha tetangganya atau temannya, jadi takutnya nanti kalau terjadi topengan seperti itu, Pak. Oh, oke. Ya. Kalau untuk menjaga kualitas kredit, biasanya saya sih kalau di kantor tiap pagi cek tagihan, Pak. Jadi kalau memang ada nasabah yang mau bayar, kita intens, kita WA, kemudian gimana sih biar nasabah itu juga respon ke kita gitu. Oh, oke. Ya. Kemudian mungkin dari Bapak senior nanti dulu aja ya. Siap. Kita ke Bro Kuku dulu. Ya, siap. Bro Kuku. Terima kasih Bro Sikit kesempatannya. Tadi jawabannya Sis Nur Aini ya, Ya. sangat bagus juga. Setiap hari itu juga hampir sama yang kami lakukan di MBU Wonosobo 2. Jadi setiap pagi kita absen satu-satu. Kemudian pastinya tadi sudah dicek lagi untuk menjaga kualitas, tentunya juga tidak hal perkara yang mudah. Pastinya juga nanti harus ada tips triknya, tadi juga sudah disebutkan, ada karakter diantaranya seperti itu. Kemudian dari cek usahanya seperti apa, kapasitasnya dia, kemudian untuk kemampuan dia bayarnya seperti apa. Jadi nanti akan muter tuh supaya kualitas bagus. Mungkin Pak Edi bisa nambahin. Saya kembalikan dulu ke Bruce sedikit. Langsung aja. Oke, Bro Sigit dalam semuanya. Jadi gini, di mikro itu kan memang kita sering ketemu dengan langsung ya, face to face ya. Terus kita harus ingat itu, kita ada 3 kriteria yang pertama. Yang pertama itu jangan salah pilih dulu. Oke. Jangan salah pilih, jangan salah urus, jangan salah hitung, ya kan? Artinya, kalau kita awal itu kita harus memilih nasabah bagus dulu, secara karakter, kapasitas, capability, itu kan, kolateral bagus dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita pilih, dihitung dulu. Oh, ini masuk enggak ini untuk kalau kita biayai, contoh ya berjutaan, gitu kan. Oh, ini bagus enggak? Mampu enggak nanti ke depannya? Itu kan. Terus yang berikutnya, jangan salah urus. Artinya teman-teman di unit itu kan sering kunjungan kan nasabah. Pasti setiap hari itu akan melakukan treatment khusus. Contoh, penagihan yang posisi call lancar dengan call 2A, 2B, call NPL akan beda. Ya kan? Pasti akan juga kita sering jumpa dengan namanya topengan, namanya tempilan. Jadi kalau topengan itu mungkin sebagai contoh ya, topengan itu jadi orang itu mengambil kredit hanya untuk atas nama. Contoh gini ya, saya sering dilakukan di OTS,
satu usaha itu dipakai beberapa orang untuk di kita. Contoh, dia usahanya kelontong kan, kelontong. Dia pengajuan 60 juta. OTS cair kan? Di bulan berikutnya muncul lagi nih, pengajuan lagi hal yang sama. Oh, dia ini jualan kelontong, terus dia masuk lagi jualan gas, yang maju saudaranya. Terus tompengan, ya kan? Kalau tempilan beda lagi Om. Kalau tempilan itu satu kredit dipakai bersama-sama. Contoh gini ya, saya sering jumpa gini. Ada nasabah yang punya usaha gede, ya kan? Karena dia B-nya jelek, ya kan? Di bank lain dia macet. Terus dia pinjem nama orang lain, ya kan? Baik saudaranya atau dia temennya dengan akuntan yang berbeda, gitu kan? Nah, terus dengan itu orang itu mengaku nih, ini usaha saya Pak, ya kan? Di luar konteksnya memang ini bukan usaha dia. Nah, ini kira teman-teman di lapangan di unit wajib mengetahui, cek dulu lingkungan juga seperti itu. Dan nanti ada feedback yang memang ini kita layak kita biayai, gitu Om, segitu. Oke. Jadi tipsnya tadi dari awal, jadi tadi yang saya tangkap intinya adalah jangan salah pilih, jangan salah hitung, jangan salah urus. Betul. Berarti pilih, hitung, urus. Piu-piu ya. Iya. Pilih, hitung, urus yang benar gitu ya. Oke, kemudian tadi kan ada topengan, tempilan dan segala macam kendala di lapangan. Itu kan hambatan-hambatan pasti ada. Iya. Dan kita tahulah zaman sekarang kan banyak orang yang bisa memoles gitu ya. Itu kan hambatan-hambatan di lapangan untuk kita bisa terhindar dari salah pilih, salah hitung, salah urus. Itu gimana biasanya kita untuk menghindari kesalahan-kesalahan itu di awal kalau misalnya kita nemuin nasabah yang pintar moles? Karena saya pernah dengar kalau tim mikro itu harus punya insting yang kuat. Betul, gitu. betul. Ya, selain dari teori-teori yang ada tadi, insting-insting itu harus gimana sih selama ini supaya bisa tepat gitu. Mungkin dari Oke, dari saya dulu, terus sedikit izin. Yang pertama tadi kan disampaikan Mbak Nur Aini juga bahwasanya menentukan karakter atau watak dengan pertama kita kunjungan, kita dihadapkan dengan waktu yang sesingkat mungkin, tapi harus tahu watak karakter orang ini. Itu tidak mudah tentunya. Dan teman-teman SGP ini sudah pintar-pintar nih, termasuk Sis Nur Aini tadi. Jadi kecek ke tempat orang atau ke cadep, kemudian di cross check dengan channelingnya. Sebenarnya teman-teman SGP ini sudah banyak juga channelingnya. Pasti ditanyakan ke lingkungannya, bisa ke Pak Kadusnya, ada kepada kepala desanya. Kalau sudah kenal, nah itu bisa saling cross check. Selain insting yang kuat tadi, indera keenam, gitu ya. Kalau yang sudah senior biasanya udah terbiasa. Tapi kalau yang lagi awal, termasuk saya juga masih belajar nih dengan teman-teman SGP. Jadi untuk menentukan tadi nyambung dengan Pak Edi, jangan sampai salah pilih tadi. Nah itu juga kita harus pinter-pinter. Saya juga pernah punya trik sendiri. Kalau nasabah bagus, contoh nih pengajuan 50 juta, kita hitung dengan tadi yang sesuai dengan perhitungan kita. Artinya ke depannya bagaimana dia bisa mengansur kolateralnya atau agunannya juga cukup atau tidak, usahanya masuk atau tidak. Saya punya trik satu. Triknya adalah saya tambahin, Pak 100 mau nggak Pak? Nah, kalau karakter orang atau yang itu bagus, biasanya dia tuh sesuai dengan kebutuhan. Dia akan menolak biasanya. Iya. Dia akan menolak. 50 aja, Pak. Saya hitungannya 50. Oh, ini karakternya mulai masuk nih kayak gitu. Ya itu sedikit tips dari saya sih. Mungkin yang lainnya masih banyak lagi, nanti bisa dikupas dari Sis Nur Aini atau bahkan suhu kita. Dari Pak Edi. Terima kasih. Mungkin tadi soal insting, biar Sis Putri terakhir aja. Betul. Karena insting wanita kan kita tahu lah. Monggo Pak. Pak Edi. Oke Om Sigit. Jadi kalau kami sih sering ngobrol ya dengan teman-teman SGP, teman-teman MKA, teman-teman M3 itu kan, sering ngobrol bahwa kita itu punya 3 disiplin Om. Yang pertama disiplin akuisisi, ya kan? Yang kedua disiplin eksekusi, yang ketiga disiplin monitoring. Artinya jika kita semua bisa lebih disiplin untuk eksekusi secara benar, monitoring secara benar, dan untuk eksekusi secara benar, pasti akan lebih bagus untuk
ketemu nasabah yang bagus. Contoh gini ya, saat ini memang kami di Sapran ini ya, kita lebih happy untuk biaya yang ekosistem. Yang BC sama juga dengan namanya komunitas. Lebih bagus. Kenapa? Karena kita nanti di lapangan nanti hanya kita sebar brosur, gitu kan. Kita langsung ke pasar. Kita akan nggak mengena. Itu yang pertama. Kalau kita lewatnya komunitas, ada harga yang bagus, pasti akan lebih bagus dan terjamin nasabahnya. Seperti itu. Gitu, Om Sigit. Ada yang dipegang dulu ya? Iya, betul. Main atas call-nya kita pegang. Betul, Ya. betul seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edi. Kita lanjut ke Sis Putri. Ya gini, Apa biasanya diterapin untuk menghadapi kendala-kendala kesalahan-kesalahan tadi? kalau biasanya saya sih kalau ketemu nasabah biasanya kan langsung bisa ngelihat lah nasabah itu seperti apa. Kalau biasanya nasabah itu nggak jujur, kita ngobrol gitu udah gugup, ditanyain pasti A B seperti itu. Jadi benar kata Pak Kukuh tadi, apa namanya, kalau nasabah yang memang bener bagus, kalau mau ditambahin itu pasti nggak mau. Udah segitu aja, karena kita udah tahu ya kalau misal nasabah yang teman existing gitu kan, udah itu bagus gitu kan. Misal kita juga udah tahu kapasitasnya seperti apa gitu, kalau mau ditambahin juga pasti nggak mau seperti itu. Jadi terlihat ya dari 3 jawaban cuma Sis Putri yang jawab. Kalau gugup itu kelihatan. Ya, jadi kita pasti tahu, dia pasti ngeliatin debiturnya pasti atas ke bawah. Iya, betul. Oke, jadi tadi dari tips dari awal jangan salah pilih, hitung urus, kemudian proses monitoring dan menjaga debiturnya sudah, menghandle hambatan-hambatan di lapangan juga sudah. Nah sekarang nih kalau misalnya pahit-pahitnya ketika kita sudah melewati itu semua, kemudian akhirnya nasabahnya downgrade, itu apa yang mau dilakukan biasanya, dan kemudian biasanya sebabnya apa? Gitu. Mungkin kita mulai dari dulu. Siap. Sis Putri dulu. Ayo Sis. Iya, biasanya kalau hambatannya itu ketika nasabah usaha udah tutup gitu. Jadi memang kita harus intens. Gimana caranya nasabah itu juga ada apa namanya angsuran yang bisa masuk seperti itu Pak. Kalau enggak ya biasanya saya menyarankan untuk pelunasan. Gitu. Kalau pelunasan tapi enggak serta-merta langsung bisa untuk dilunaskan seperti itu, tapi butuh proses seperti itu Pak. Jadi memang ya kita intens monitoring ke nasabah, gimana maksudnya ada solusi gimana. Kadang kita bilang nasabah coba rembukan sama keluarga seperti itu. Barangkali ada keluarga yang mau istilahnya kalau misal jaminannya sertifikat apa ada yang mau membeli seperti itu Pak. Iya. Oke. Kemudian kalau Pak Edi, Saya dulu ya Om. boleh. Jadi gini Om Sigit, karakter itu kan sebagai supporting ya, supporting Betul. untuk tim unit kan. Kalau kami supporting gini, jadi kami itu punya namanya report harian teman-teman untuk tim kami, tim collection. Itu ya, jadi kami punya grup, jadi saya itu ikut grup itu 12 unit. Oke. Di situ pasti akan staff store itu ada reporting, ada yang penagihan, ada yang akuisisi living, ada yang kiris, kunjungan agen, ke penagihan dan call 2 sampai ke call 2C atau call NMPL. Saya tahu kan, berarti saya Pak Edi masuk ke semua unit, saya gitu kan. Jadi saya tuh punya treatmentnya Om, nanti gini, saya kalau ngobrol dengan teman-teman orang Sobo 2, Bos 1, Temanggung beda. Karena setiap itu pasti punya sendiri masalahnya. Betul. Ya kan? Kalau saya ngobrol NPL dan lancar ke Pak Kukuh, nggak mungkin kan? Dia bagus. Ya kan? Saya ngobrol ke sebelahnya dengan lain. Saya ngobrol dengan beliau Pak Kukuh ini mungkin dengan hanya treatment untuk booking cepat gitu kan? Seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya, setiap sore itu KMM wajib report ke saya hasil penagihan timnya di bawahnya. Saya ikut tim KMM dan tim ikut tim RCN juga, MCU juga. Jadi artinya tim MCU akan terpola dengan baik, report ke saya juga, dan dia akan mereport langsung harian. Oh hari ini ke sini Pak gitu kan. Nanti kalau skip, kita akan ada namanya program task force namanya. Task force itu penagihan secara berkelompok ya. Nanti dari tim unit, tim KMM, MM, dan tim dari RCR. Pakai mobil kita penagihan ke yang bersangkutan. Yang kedua,
kita juga punya trik nih namanya SP ya, surat peringatan kalau masyarakat diantar oleh teman-teman SGP atau dari MM itu kan, kita enggak. Kita punya treatment lagi khusus untuk pressure lingkungan dengan surat peringatan by post Om, gitu kan. Pasti kan gini, kalau Pak Pos itu kan ke lapangan kan tanya namanya Edi itu mana tuh rumahnya, di itu ada surat peringatan di situ. Nah artinya dan kita pressure lewat lingkungan itu juga akan mengena. Terus yang berikutnya kita juga ada lagi namanya somasi dari pihak MCO kan, itu untuk somasi untuk jual aset. Nah demikian Om Sigit. Oke, mungkin tapi kalau misalnya dari awal kita udah bener semua, ketika nasabah downgrade biasanya karena bisnisnya memang lagi drop nggak sih? Gimana Bro Koko? Oke Bro Sigit, saya coba tanggapi dan tambahin ya. Banyak memang parameter atau faktor yang menyebabkan nasabah ini downgrade. Tapi pastinya juga kita nggak harus nyerah seperti itu juga. Kita langkah persuasif terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah tanda-tanda nih batuk-batuk misalkan kan, baru telat 3 hari 5 hari gitu, biasanya kita treatment ada masalah apa nih Bu, Pak, biasanya tepat waktu kok sekarang kok mundur, nah kayak gitu. Itu baru 2A nih, belum 2B 2C. Kalau 2B 2C sudah kita persuasif, kemudian kita lakukan pendekatan secara baik. Kalau misalkan memang sudah mentok, artinya tidak bisa kita carikan solusi. Bisa solusi apapun itu, misalkan kita Pak dia jualannya susah, ternyata kita punya nasabah lain yang misalkan dia pembeli. Nah itu bisa diarahkan ke sana, jadi nanti bentuk ekosistem kan gitu. Kemudian kalau misalkan yang sudah B, C itu mulai kita hard collection nih, karena kita sudah nggak bisa diajak untuk persuasif. Kita ingatkan lagi Pak, agunan jaminannya sayang kalau misalkan tidak dilanjutkan atau segera ditutup seperti Sis Nuraini tadi. Tutup itu juga ada prosesnya juga, misalkan Pak coba diambilkan dari bank lain gitu kan, atau misalkan dari saudara dulu yang paling dekat, saudara dulu, baru nanti ke cara-cara yang lain. Gitu sih Pak Sigit. Terima kasih. Kalau solusi restro itu gimana Pak? Ada kan ya kita solusi restro juga ya? Ada. Jadi itu untuk nasabah yang gimana Pak? Iya, jadi gini, kalau restro itu kan memang nasabah yang masih punya usaha, ya kan. Jadi gini, kadangkala di lapangan itu kan jadi kan nggak punya usaha, kita restro. Artinya itu hanya menahan aja downgrade, gitu kan. Itu nggak bagus. Harusnya itu kita pastikan, oh ini kemampuannya dalam kemampuan bayar dan dia memang pengen dengan angsuran lebih murah. Kita restro, nanti akan aman Om, ya kan, aman untuk bayaran. Tapi kalau nanti kedepannya itu memang dia hanya biar MPL-nya bagus, biar kalau bagus kita restro, sama aja. Itu hanya menunda masalah nanti untuk dia nggak bayar, begitu. Oke. Jadi restro itu untuk nasabah yang masih punya usaha, betul. Memang omsetnya lagi menurun. Betul. Gitu aja kita menyesuaikan dengan angsuran yang dia bisa bayar. Betul. Oke, mungkin tadi udah semua. Mungkin teman-teman penasaran berapa sih, terutama untuk yang kepala unit sama SGP-nya kita ya. NPL-nya berapa sih? Syukur alhamdulillah 0% Pak Sigit. 0%. Untuk bulan Mei ini. Tepuk tangan. Pastinya butuh proses. Oke. Proses. Untuk Sis Putri berapa? Alhamdulillah sampai Mei 0%. 0%. Kalau untuk Pak Edi sudah pasti kan unitnya banyak, Iya. kan pasti kan tetap ada ya. Ada Om. Ada, tapi tetap Iya. sudah yang terbaik. Jadi kami gini Om Sigit. Saya punya trik ya, trik 2 Om. Jadi ada booking dan trik untuk kualitas. Ya Om. Tadi gini. Saya kan setiap siang kan di-share-kan dari cek kami, nge-share untuk di grup kita untuk posisi booking, posisi kualitas, posisi body gitu kan. Iya. Nah, setiap sore setelah saya nanti sholat maghrib, pasti saya akan japri teman-teman kepala unit, MKA maupun teman-teman dari SGP yang dia low atau dia kurang cepat gitu Om. Sisi untuk bookingnya, sisi untuk kualitasnya kita akan telepon yang bersangkutan. Kenapa? Kita harus kencang di monitoringnya. Teman-teman kadang-kadang udah dibookingkan teman yang A, yang saya nggak apa-apa, jangan. Karena ini kan harus kita klopkan. Satu unit itu harus klop, harus bandar semua, cepat semua gitu seperti itu. Oke. Yang kedua,
memang teman-teman dari collection sangat support ke kami. Dia akan reporting itu hampir tiap jam, Om. Kunjungan A, report sekarang. Lagi, report lagi seperti itu. Makanya kita kan terpola. Nanti, oh, aku jam 3 sore harus call atau WA ke KMM. Jam 4 saya harus WA, telepon ke RCR. Setelah maghrib saya telepon ke MKS ini, SGP ini yang dia belum booking. Jadi teman-teman kalau saya WA, saya telepon, dia akan jawab dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, memang saat ini di Japan itu memang saya pastikan booking maksimal 4 hari, harus close. Kalau harus kita reject. Kenapa? Saya pengennya benar cepat secara untuk bookingnya dan secara untuk prosesnya juga akan bagus seperti itu. Gitu, Om Sigit. Siap. Nah, saya tadi juga sempat cerita juga sama Pak Edi ya sebelum masuk ke sini depan layar. Pak Edi itu jam 3 subuh juga mau di Joko TS. Jadi Pak Edi ini kayak marga si Matupang. Siap malam tunggu panggilan. Iya. Nah, di sini OTS ya, Pak? Oke, Sis Putri dan Bu Koko dan Pak Edi sebenarnya saya masih banyak banget pengen nanya. Banyak banget yang terpendam gitu ya. Tapi kayaknya Mas Bayu sudah gini-gini. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Nah, sebelum kita closing statement, kita ngopi dulu. Oh, siap. Silakan dinikmati. Tas dulu, Om. Berikan tas dulu. Iya. Dulu, Om. Biar semangat, berkualitas. Iya. Oke. Kan udah minum, tadi udah masuk ke ujung sesi, ya. Ada closing statement mungkin dari Sis Putri dulu untuk teman-teman SGP di sana gimana supaya kualitasnya bagus. Ya, yang pertama jangan lupa salah pilih nasabah. Yang kedua, kalau trik saya memang tiap pagi udah cek tagihan. Jangan lupa selalu WA nasabah untuk bayar, gitu aja. Oke, selanjutnya Bro Koko. Yang pertama pastinya tetap sehat. Yang kedua tadi sudah disebutkan semua. Jadi untuk nagihnya jangan lupa absenin nasabah di WA juga jangan lupa. Tetap semangat. Nah, ini gongnya nih terakhir. Gongnya ya, Om. Disorot kalau bisa lu. Lihat nanti. Silakan Pak Edi. Oke, buat teman-teman semuanya, yang pertama berarti ya sehat dulu, ya kan. Yang kedua, cari rezeki yang halal, ya kan. Dengan semangat bersamaan pasti bisa, ya kan. Kita sebagai supporter akan support lebih maksimal. Semangat. Gampang bayarannya susah. Oke, itu tadi closing statement sudah disampaikan. Kita sampai di sesi akhir acara. Sampai ketemu lagi di ngopi selanjutnya. Ngopi, ngobrol pintar, juaranya juara. Ya? Ya. Tanpa dikat. Alhamdulillah. Tanpa dikat, memang itu tidak bakat. Udah. Udah, alhamdulillah. Itu udah panjang.